Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Susi Fitriana. Di sini akan menjelaskan tentang sikap patuh dan menghormati orang tua. Nah, siapa sih orang tua itu? Orang tua adalah orang yang melahirkan, mengasuh, menjaga, dan membesarkan kita. Orang tua juga membimbing dan mengarahkan kita agar menjadi anak yang bermanfaat dan berkepribadian. Kita sebagai anak tidak boleh membantah atau berkata kasar dan bersikap yang dapat menyakiti hati orang tua. Bukan hanya untuk orang tua kita saja, tetapi kita juga harus bersikap baik dengan semua orang. Baik dengan tetangga kita, dengan kakak kita, dengan kakek nenek kita. Mengapa kita perlu menghormati orang tua? Kita perlu menghormati orang tua kita sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas jasa-jasa mereka. Menghormati orang tua bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga kewajaran dan kebajikan. Dengan menghormati orang tua, kita menunjukkan rasa terima kasih, rasa hormat, dan cinta kepada mereka. Kita juga menunjukkan bahwa kita menghargai nasihat, petunjuk, dan doa mereka untuk kebaikan kita. Doa orang tua itu pasti akan diterima Allah. Maka dari itu, perlunya kita untuk menghormati orang tua kita. Ciri sikap menghormati orang tua. Nah, di sini ada beberapa ciri yang bisa kamu ketahui tentang orang-orang yang menghargai orang tuanya, yaitu yang pertama, selalu menghormati kedua orang tua kita. Yang kedua, mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tua. Yang ketiga, membantu pekerjaan kedua orang tua. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mendoakan kedua orang tua agar senantiasa sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Nah, selanjutnya, cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Mungkin ada orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menghormatinya? Tak hanya lewat doa saja yang kita panjatkan, namun cara berbakti pun juga bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mendoakan orang tua. Yang kedua, berkunjung ke kerabat dan teman orang tua. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua. Yang keempat, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, melunasi hutang kedua orang tua kita. Mungkin ada orang tua kita yang masih mempunyai hutang. Nah, karena orang tua sudah meninggal, jadi anaknya yang melunasi hutang kedua orang tuanya. Yang keenam, yaitu menjaga silaturahmi dengan saudara dan keluarga. Dan yang terakhir yaitu menjaga nama baik orang tua. Selanjutnya, cara dan contoh sikap menghormati orang tua. Yang pertama, berbahasa yang lembut dan sopan. Yang kedua, meluangkan waktu untuk orang tua. Yang ketiga, menghargai pendapat orang tua. Yang keempat, tidak berbicara dengan nada tinggi dengan orang tua. Yang kelima, menjaga amanah. Yang keenam, bersikap terbuka dengan orang tua. Yang ketujuh, bersifat rendah hati. Yang kedelapan, jangan menghakimi orang tua. Yang kesembilan, tidak boleh berbohong kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu pamitan ketika ingin pergi. Nah, dari 10 cara dan contoh di atas itu bisa kita
praktekkan di setiap harinya. Kita implementasikan bagaimana cara kita menghormati orang tua. Selanjutnya, contoh sikap berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu mendengarkan nasihat dan petuah orang tua dengan baik dan tanpa membantah. Yang kedua, menghargai dan mengikuti keputusan orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Yang ketiga yaitu menghormati dan menyayangi saudara-saudara, keluarga besar, bahkan tetangga orang tua. Yang keempat yaitu mendoakan orang tua di setiap waktu, terutama saat sholat dan sebelum tidur. Nah, ada yang hafal nggak doa untuk kedua orang tua kita? Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu adalah doa untuk kedua orang tua kita. Yang terakhir yaitu meminta maaf kepada orang tua jika melakukan kesalahan atau menyakiti hati mereka. Mungkin kita pernah khilaf dengan perkataan kita pernah kasar dengan perkataan kita. Nah, bagaimana sikap berbaktinya? Kita harus meminta maaf kepada kedua orang tua kita ketika kita melakukan kesalahan atau menyakiti hati mereka. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi dengan Bu Susi Fitriana. Di sini ada gambar tentang sumber elemen untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.